Kita sering banget ya mengabaikan tubuh kita sendiri. Padahal, sebetulnya tubuh kita ini adalah sebuah gerbang. Kali ini kita bakal coba menelusuri konsep yang dalam banget, gimana caranya menjadikan jasmani kita sebagai jalan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh pernah nggak berhenti sejenak dan mikiran ini. Tiap hari kan kita pakai tubuh ini ya, seringnya kita anggap cuma sebagai alat atau malah, jadi beban. Tapi gimana kalau ternyata cara pandang kita itu salah total? Gimana kalau ternyata justru di dalam tubuh inilah tersimpan kunci buat ngebuka sesuatu yang jauh lebih besar? Oke, jadi kita langsung masuk ke intinya aja ya. Apa sih sebetulnya grounding jasmani itu? Nah, ini penting banget buat dicatat. Ini bukan sekedar olahraga, bukan juga meditasi buat rileks biasa. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini tuh sebuah praktek spiritual, semacam seni untuk benar-benar sadar, benar-benar hadir di dalam tubuh kita. Dan dari kesadaran penuh itulah, kita dengan ikhlas, kita pasrahkan, kita kembalikan lagi tubuh ini kepada Sang Pencipta. Coba deh, resapi kutipan ini. Ini benar-benar mengubah perspektif loh. Tubuh itu ternyata bukan identitas akhir kita, bukan kitanya, melainkan cuma pakaian. Pakaian yang mulia, kendaraan yang sengaja dirancang supaya ruh yang ada di dalamnya ini bisa memulai perjalanan sucinya untuk kenal sama Tuhannya. Dan disinilah letak keajaibannya. Tubuh yang mungkin selama ini rasanya kayak penjara, penuh keluhan, keinginan, cemas, tiba-tiba perannya berubah total. Dari yang tadinya beban, sekarang jadi jembatan. Jembatan yang kokoh, yang bisa bawa kita nyebrang ke kedamaian batin yang sejati. Oke, teorinya udah dapet ya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara prakteknya? Nah, kita akan bahas 3 latihan dasar yang bisa kita lakuin sehari-hari. Kita mulai dari yang paling dasar, paling fundamental, tapi justru paling sering kita lupakan. Apa itu? Napas. Sesuatu yang kita lakuin tiap detik, tapi ya ampun, jarang banget kita sadari kan? Coba perhatikan deh, ini indah banget. Praktek ini seolah-olah ngasih nyawa di setiap helaan nafas kita. Waktu kita tarik nafas, itu adalah pengakuan akan kehadirannya. Dan waktu kita hembuskan nafas, itu adalah penyerahan total kepadanya. Allah. Jadi, yang tadinya cuma urusan biologis biasa, bernafas, sekarang jadi zikir. Zikir yang paling sunyi, paling intim, dan nggak pernah berhenti sedetik pun. Lanjut, praktek yang kedua. Ini membawa kita ke posisi tubuh yang paling rendah, paling membumi, yaitu sujud. Di dalam sujud itu, semuanya simbol. Coba bayangin, dahi kita yang jadi pusat ego, pikiran, semua kebanggaan kita letakkan di tanah. Di titik paling rendah. Ini pengingat fisik yang kuat banget kan, bahwa kita ini dari tanah dan semua kesombongan kita itu ya luruh aja di hadapan keagungannya. Inilah momen pasrah yang total, tanpa syarat apapun. Dan yang ketiga, ini ngajak kita buat ngeliat sholat dari sudut pandang yang beda. Bukan lagi sebagai ritual mekanis yang gitu-gitu aja, tapi sebagai tarian spiritual yang syarat makna. Jadi, sholat itu bukan lagi sekedar rangkaian gerakan, tapi jadi semacam dialog. Dialog yang hidup antara hamba dengan Tuhannya. Mulai dari kita berdiri dengan sadar penuh, terus ruku sebagai tanda hormat, sujud sebagai puncak pasrah, sampai duduk tenang setelah penyerahan itu, semuanya itu adalah percakapan. Percakapan tanpa kata. Oke, sekarang kita masuk ke fondasinya ya, bagian yang mungkin paling dalam dari semua obrolan kita hari ini. Kita bakal bongkar rahasia di balik satu ayat yang jadi jantungnya konsep grounding jasmani ini. Nah, ini dia ayat kuncinya. Kelihatannya sederhana banget kan? Tapi di balik kalimat ini tersimpan makna seluas samudra. Tentang dari mana kita datang dan kemana kita akan pulang. Biar paham, kita nggak bisa lihat dari satu sisi aja. Kita akan bedah ayat ini dalam 3 lapisan makna. Mulai dari yang paling luar, yang kelihatan mata, sampai ke makna yang paling dalam, yang paling tersembunyi. Yuk kita mulai dari lapisan pertama, makna lahiriah. Atau makna syariatnya, apa yang bisa kita lihat secara langsung. Di level ini pesannya tuh jelas banget dan ya membumi. Tubuh kita ini kan terbuat dari unsur-unsur bumi, dari tanah. Dan nanti ya bakal balik lagi ke tanah. Ini pelajaran paling dasar soal rendah hati. Mau setinggi apapun jabatan kita, sekaya apapun kita, ujung-ujungnya kita semua sama. Datang dari tanah, balik ke tanah. Oke, sekarang kita nyelam lebih dalam lagi ya. Kita masuk ke lapisan kedua, makna batiniah atau makna hakikatnya, kebenaran yang ada di baliknya.
Nah, di lapisan ini, bumi itu bukan lagi berarti tanah secara fisik. Bumi di sini adalah simbol untuk tubuh kita yang material dan bakal hancur ini. Sementara itu, roh kita asalnya dari tempat yang sangat sekali beda, dari cahaya ilahi yang sifatnya abadi. Jadi, apa artinya grounding di level ini? Artinya adalah saat kita sadar bahwa di dalam diri kita ini ada pertemuan agung antara dua hal, yang fana dan yang abadi. Dan sekarang, kita sampai di puncaknya. Lapisan ketiga, makna ilahilah. Makna yang melampaui urusan tubuh dan ruh. Ini dia puncaknya, perspektif kosmik. Di sini, bumi jadi simbol kesadaran kita. Kesadaran akan kefanaan dan status kita sebagai hamba. Jadi ayat ini bukan lagi soal siklus fisik lahir mati, tapi soal siklus kesadaran. Kita diciptakan dari kesadaran sebagai hamba, dan kita akan kembali lebur ke dalam ketidakadaan diri, sampai yang ada cuma kesadaran akan Dia. Jadi, praktik grounding itu bisa dibilang semacam kematian kecil. Latihan buat ngelepasin ego dan pulang ke Dia. Bahkan saat kita masih hidup, masih bernafas. Wah, dalam banget ya. Nah, setelah kita menjelajahi semua lapisan tadi, yuk kita tarik lagi semua pemahaman ini kita bawa pulang ke pengalaman kita masing-masing. Jadi, intinya apa? Intinya begini. Anggaplah tubuhmu itu bukan sekedar daging dan tulang. Anggaplah dia sebagai bumi yang hidup. Sebagai Baitullah, rumah Tuhan yang kamu bawa kemana-mana. Sebuah ruang suci, tempat di mana kedamaian bisa tinggal dan cahayanya bisa bersinar dari dalam. Jadi, pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng adalah ini. Kalau tubuh kita ini adalah tanah suci yang hidup, bumi yang bernapas, gimana cara kita akan merawatnya, mendengarkannya, dan menghormatinya? Mulai hari ini,